bahasanya ahli tafsir Indonesia Profesor Quraish Shihab, bahwa orang yang betul-betul memahami Islam secara baik itu sebenarnya akan mampu menampilkan Islam itu dengan cara yang atau dakwah dengan cara yang ramah, bukan marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tema khutbah yang sering saya dengar di beberapa masjid ketika mampir sholat Jumat itu pembahasan soal Palestina, Gaza, dan Amerika. Saya jadi teringat ketika beberapa waktu lalu ketika saya mampir sholat Jumat di salah satu kampus ternama di Mataram bersama seorang dosen. Ketika giliran membaca khutbah, khutibnya tema juga persis sama seperti yang sering saya dengar dalam beberapa waktu terakhir, yaitu pembahasan soal Palestina, Israel, dan Amerika Serikat. Nah, yang menjadi persoalan ketika waktu itu khutibnya menyampaikan khutbah dengan bahasa yang bagi saya sangat sarkas atau bahkan menurut saya mengarah kepada caci maki. Nah, soal tema khutbah apapun itu bagi saya itu tidak jadi persoalan. Yang menjadi persoalan ketika khutib menyampaikan khutbah dengan bahasa yang sarkas, bahkan caci maki, itu yang bagi saya kurang tepat lah. Betapapun misalkan saat ini dunia sedang mengecam genosida yang dilakukan oleh Israel dan dukungan dari masyarakat internasional terhadap kemerdekaan Palestina, dan betapapun kita benci terhadap Israel maupun Amerika yang mendukung aksi genosida yang dilakukan oleh Israel, tentu bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam mengkritik maupun melalui dakwah yang disampaikan melalui mimbar khutbah mestinya harus dengan bahasa yang tidak kasar atau caci maki. Karena menurut saya seorang khotib harus mampu menyampaikan pesan-pesan dakwah secara damai tanpa harus ada caci maki atau unsur kebencian. Betapapun misalkan saat ini kita tidak suka terhadap Yahudi maupun Amerika Serikat. Karena bagaimanapun, sebagus apapun tema khutbah, sebaik apapun materi khutbah yang kita bawakan di mimbar khutbah, kalau kemudian di dalamnya ada unsur-unsur bahasa-bahasa yang kasar atau caci maki, itu tidak akan mengenakan untuk dengar, apalagi sekelas khutbah yang disampaikan di kota-kota metropolitan yang kita tahu di sana banyak orang-orang intelektual. Nah, ketika dia mendengar khutbah yang temanya dengan bahasa-bahasa yang kasar, tentu tidak akan mengenakan untuk didengar. Saya ingat waktu itu ketika sama seorang teman dosen, bahkan baru setengah khutbah langsung dia pulang sambil berkelakar bahwa ini masjid jihad ini, katanya. Sehingga waktu itu dia memutuskan untuk pulang dan memilih tidak sholat Jumat di masjid kampus tersebut. Nah, ini tentunya menjadi bahan evaluasi lah tentunya bagi semua pengurus masjid, supaya kedepannya orang-orang yang dipilih menjadi khotib tidak hanya cakap dalam hal mengangkat tema-tema khutbah, tapi tentunya mampu menampilkan, menghadirkan materi-materi khutbah dengan bahasa-bahasa yang lebih santun tanpa ada unsur-unsur kebencian, sara, atau caci maki, sehingga jamaah yang mendengarnya pun merasa sejuk. Kalau mengutip bahasanya ahli tafsir Indonesia Profesor Quraish Shihab, bahwa orang yang betul-betul memahami Islam secara baik itu sebenarnya akan mampu menampilkan Islam itu dengan cara yang atau dakwah dengan cara yang ramah, bukan marah-marah. Sehingga ini tentu harus menjadi bahan renungan kita bersama, bahwa
berdakwah itu mestinya harus dilakukan dengan bahasa-bahasa yang baik, tanpa ada muatan-muatan lain di luar dakwah yang tentunya nanti diharapkan bisa membangun kesadaran moral bagi jamaah untuk melakukan perbaikan ketika mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khotib. Saya kira itu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.